Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yang kami muliakan seluruh keluarga besar SDSIT Mutiara. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memberikan kesempatan hidup, kesempatan ibadah, kesempatan berjumpa di bulan Ramadan tahun 1445. Mudah-mudahan sisa umur ini Allah jadikan kita hamba yang istiqamah untuk senantiasa beramal salih, dan Allah terima semua amal soleh kita. Salawat dan salam untuk panutan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah, teladan yang mulia. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita menjadi tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Jannatul Firdaus. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang mulia, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayat ini turun pada hari Senin bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriyah, tahun kedua di mana Rasulullah SAW pindah dari Mekah ke Madinah. Dan sekarang sudah tahun 1445, artinya umat Islam sudah puasa Ramadan sebanyak 1444 kali. Ayat ini dimulai dengan panggilan, ya harfun nida. Panggilan yang kemudian ditujukan kepada semua, baik yang laki-laki ataupun perempuan, dewasa, muda, orang tua, semuanya dipanggil dengan panggilan Ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak peduli apakah memiliki iman yang sedikit atau yang banyak, apakah hambanya memiliki iman yang tinggi atau iman yang rendah, atau iman yang sebesar dzarrah. Allah tidak memperdulikan itu. Semuanya dipanggil untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atasmu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Karena sungguhnya di dalam puasa ini ada maslahah, ada manfaat yang ini berlaku di setiap zaman. Maka umat-umat terdahulu itu juga diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa. Tidak hanya umat Rasulullah SAW saja yang diwajibkan untuk berpuasa, tetapi sesungguhnya umat-umat terdahulu ini juga diwajibkan untuk berpuasa. Ada esensi. Mari kita fokus pada lanjutan potongan kata berikutnya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Menarik, inilah salah satu tujuan
Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa agar kita umat Islam menjadi pribadi yang bertakwa. La'alla, kata Imam Sibawai, seorang ulama ahli bahasa, mengatakan bahwa la'alla itu bermakna at-taraji, yakni suatu harapan yang bisa diwujudkan dengan kesungguhan kita. Bagaimana tidak puasa itu kemudian mendidik kita, mentarbiah kita menjadi pribadi yang bertakwa. Karena makna takwa itu sendiri adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Allah mengharamkan makan di siang hari di bulan Ramadan karena kita sedang dalam keadaan berpuasa dan kita patuh tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa sebagai salah satu sebab terbesar untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Karena setiap ibadah itu pasti ada esensi, ada tujuan. Sebagaimana salat juga memiliki tujuan. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu salat yang sesuai yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Begitu juga dalam zakat, dalam sedekah, itu ada esensi. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Di antara tujuan sedekah adalah mensucikan diri kita, mensucikan harta kita. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin penting dalam ayat ini adalah bagaimana puasa yang diwajibkan itu menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memanggil panggilan orang-orang beriman ini sebanyak 89 kali. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, dan seterusnya. Panggilan untuk orang-orang yang beriman diulang sebanyak 89 kali. Jumlah yang sangat banyak, yang ini menjadi ciri perbedaan salah satu pembahasan ulumul Quran yang membedakan antara ayat Madaniyah dan ayat Makkiyah. Ayat yang turun di Madinah setelah Nabi hijrah, dan Makkiyah ayat yang turun di Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu taala. Maka dari sinilah bagaimana puasa kita jadikan sebagai salah satu sebab bertakwa kepada Allah Subhanahu taala. Karena Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu junnatun, sesungguhnya puasa itu junnah, perisai. Fala yarfuth wala yajhal. Ada hal-hal yang juga harus diperhatikan bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Hendaklah dia tidak berkata rafath, berkata qatar, ghibah, dan seterusnya. Karena ini bisa menghilangkan pahala puasa. Malam yada' qala zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, maka Allah tidak membutuhkan puasanya. Allah tidak butuh, dia hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Sebagaimana di dalam hadis yang lain, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Banyak orang-orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasanya. Dia hanya mendapatkan lapar saja. Maka puasa mentarbiah kita agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.